seorang penolong yang luar biasa bagimu. Amin. Katakan, seorang penolong yang luar biasa bagi saya. Kalau saudara mengatakan dengan iman saudara, dengan penuh pengertian, saudara, engkau akan merasa ayem, engkau akan merasa tersanjung oleh Allah. Penolong ini hebat. Saudara, saya perlu membawa Anda pada kisahnya lebih dahulu, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita akan membacanya. 1, 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Amin. Katakan, pada saya juga. Dalam nama Yesus, dengan iman saya menerimanya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, ketika tiba hari Pentakosta, hari ini kita memperingatinya. Saudara harus begitu yakin dan percaya bahwa Dia menganugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya kepenuhan Roh Kudus. Amin. Banyak orang berkata, katanya kalau penuh Roh Kudus harus berbicara, berdoa dalam bahasa glosolalia, di dalam bahasa roh yang tidak dimengerti. Betul, salah satu dari 9 tanda. Salah satu dari berapa tanda? Ada 9 tanda, ada 9 karunia. Bila Anda mempunyai karunia berbicara dalam bahasa roh, bagus sekali. Tetapi masih ada 8 yang lain yang akan saya tunjukkan dan akan saya sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini supaya saudara menjadi jelas. Ada 9 karunia roh yang tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang pertama, berkata-kata dengan hikmat. Orang mungkin tidak bisa berdoa dengan bahasa roh yang tidak difahami, yang tidak dimengerti oleh siapapun di dunia. Alkitab mengatakan bahasa roh adalah bagi orang ini dengan Allah sendiri. Dia mempunyai satu hotline pribadi dengan Allah untuk menguatkan dia, saudara. Tetapi ada 8 karunia yang lain untuk menjadi berkat buat orang lain. 1 karunia untuk diri sendiri. Jadi kalau saudara hanya menekankan, dan satu gereja hanya menekankan kepenuhan Roh Kudus dengan bahasa lidah, maka gereja ini mengajarkan kepada jemaatnya egoistis, egosentris. Asal aku kuat, asal aku bisa, asal aku mampu. Itu salah, sudah jelas. Selain ada satu macam itu, yaitu bicara dalam bahasa roh, ada bicara dengan kata hikmat kepada orang-orang yang sedang lesu, orang-orang yang ada dalam deadlock dan jalan buntu, orang-orang yang putus asa dan mau bunuh diri. Datanglah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Datanglah Anda dan saya yang penuh Roh Kudus, memberitahu 1, 2, 3, 4, 10 kalimat. Dia sadar, karena orang yang memberitahu orang ini adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dia berkata-kata dengan hikmat. Ada persoalan yang gawat, orang putus asa, datanglah saudara yang penuh dengan Roh Kudus dan memberikan resolusi atau solusi. Dia sampai kaget. Aduh, luar biasa kata-katamu. Itu satu jawaban dari Tuhan. Ini kata-kata hikmat. Kalau saudara tidak mempunyai, minta dong sama dia. Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus supaya mulut saya hanya mengeluarkan kata-kata hikmat saja. Amin. Katakan, berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, berkata-kata dengan pengetahuan. Apa maksudnya? Saudara tidak pernah mempelajari satu bidang atau satu bidang ilmu sains,
Tetapi ketika satu saat saudara dihadapkan pada satu problema, mengenai soal kedokteran barangkali, mengenai soal fisika barangkali, mengenai soal geologi barangkali, mengenai soal ekonomi atau politik barangkali, tiba-tiba Roh Kudus memberi hikmat kepada saudara, sehingga saudara bisa berbicara dalam bidang ilmu, bidang studi yang saudara tidak pernah studi. Ini berkata-kata dengan pengetahuan. Ini adalah salah satu dari 9 karunia Roh Kudus. Yang ketiga, katakan iman. Katakan iman. Iman untuk apa? Selain untuk diri sendiri, untuk orang lain. Karena ini diikuti dengan penyembuhan. Saudara, ini diikuti dengan mujizat. Ini diikuti dengan bernubuat. Terus orang mempunyai iman, kebanyakan dia berendeng karunianya. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia melakukan mujizat, dia bernubuat. Itu sebab betapa pentingnya saudara memiliki salah satu atau 2 atau 3 karunia dari 9 yang Tuhan siapkan. Katakan, saya harus memilikinya dalam nama Yesus. Karunia yang ketujuh adalah membedakan macam-macam roh. Saudara tidak bisa ditipu dengan bisikan iblis. Saudara langsung menengking, dalam nama Yesus keluar dari rumahku, dalam nama Yesus keluar dari orang ini. Kenapa? Karena saudara tahu ini roh setan. Ini bukan roh Tuhan, ini bukan Roh Kudus, ini roh setan. Saudara bisa membedakan macam-macam roh, sehingga dengan demikian saudara menjadi seorang yang bijaksana, seorang yang memberi orang lain keteguhan. Ayo, kamu tidak boleh ikut ini. Ayo, kamu tidak boleh mendengar suara si atau si X, karena dia rohnya tidak baik. Saudara menegur, memberi kekuatan. Saudara bisa membedakan macam-macam roh. Ini salah satu karunia orang yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara mau menerimanya? Katakan, saya juga harus memilikinya. Karunia yang ke-8, barulah berbicara dengan bahasa roh atau glossolalia dalam bahasa Greka, yang artinya orang tidak mengerti si pendoa ini, aku bicara apa ya? Sesuatu yang aku tidak mengerti, ini bahasa roh, bahasa yang tidak dimengerti. Kata Alkitab, dia sedang berbicara dengan Allah dalam bahasa roh. Dia dikuatin, diteguhkan dirinya sendiri. Saudara, jadi karunia nomor 8, berbicara dalam bahasa roh, ini karunia untuk pribadi, bukan untuk orang lain. Kalau untuk orang lain harus diikuti dengan karunia yang ke-9, yaitu menafsirkan atau menerjemahkan makna bahasa roh tersebut. Harus ada seorang yang mengatakan bahasa roh dan orang lain yang menafsirkannya, yang mengatakannya kepada yang lain. Itu sebab Anda dan saya, kita harus memiliki 1, 2 atau 3 dari 9 karunia Roh Kudus. Katakan, saya harus punya. Amin. Saudara, engkau harus memiliki satu kerinduan bagi Dia, untuk engkau menerima lebih banyak di dalam hidupmu. Katakan, saya harus